Mengenai cuci darah yang Mhm. sedang Tetap tinggi karena seharusnya tidak ada gitu ya. Jadi Memang sih secara usia dia masih di 40 tahun ke atas. 40 Mungkin kita geser lagi ke Ibu Ria ya, Bu, ya, ya, terkait data yang sudah didapat oleh Dinkes sejauh ini sudah berapa banyak ya, Ibu, kira-kira? mhm. Kalau untuk data berapa yang cuci darah, ini saya harus harus nanti deh ya kapan-kapan kita Oke, kalau itu lagi ya. Karena kebetulan data yang saya bawa itu adalah, yang terdiagnosa atau, terlaporkan gagal ginjal kronis, berarti GGK ya. Itu sampai 2023 sebentar, ini matanya soalnya rada-rada lumayan, eee, jadi kalau untuk gagal ginjal itu di Kota Bogor ini kasusnya sudah 1.895 kasus. Itu seperti Dokter Alex bilang, gunung es, bisa jadi lebih dari itu ya, Dok? Betul. Sebetulnya angka 1.895 kasus ini 2000 sampai 2023 akhir ya. Untuk 2024 kita belum bisa publish karena setiap data kasus itu kita biasanya, ada klarifikasi dan sebagainya untuk angka tahun 2024 biasanya publish sekitar bulan Maret, di tahun berikutnya gitu ya. Itu 2023 aja 1.895 dengan angka kematian itu 83. Ini yang terlaporkan, maksudnya yang lapor bahwa itu meninggalnya 83 karena gagal ginjal. Bisa jadi lebih dari itu karena, banyak juga pasien-pasien rumah sakit itu ketika sudah terminal itu, fase di mana sudah, lanjut gitu ya, Dok, Iya, ya? akhir kehidupan ya Akhir ibaratnya. kehidupan, sehingga mereka memutuskan keluarga untuk dibawa pulang ke rumah, tidak melakukan pengobatan, atau disebut dengan kalau di bahasa kita itu namanya perawatan paliatif ya. Itu tidak melakukan pengobatan, hanya, konservatif saja di rumah, dan ketika meninggal hanya butuh surat keterangan dari kelurahan, RT, RW, dan sebagainya tanpa diagnosa. Padahal dia gagal ginjal waktu sakitnya. Nah, itu kan berarti tidak terhitung gitu, Mas Arif. Jadi untuk, yang tadi saya sampaikan bahwa 40 tahun ke bawah itu sudah ada di Kota Bogor memang belum ada ya, tapi angka nasional mungkin bisa bisa dilihat, itu pasti pasti ada, sudah ada. Nah, itu pun, menjadi perhatian kita bahwa, biaya untuk melakukan cuci darahnya cukup besar ya, Dokter Alek, ya? Iya betul. Itu mungkin rumah sakit juga agak-agak repot karena pasti pembayarannya juga tidak tepat waktu. Iya. Dan itu, apa namanya, sangat istilahnya menjadi beban, pembiayaan, pemerintah ya. Makanya kenapa, budaya screening itu harus ditingkatkan dan perubahan pola hidup. Saya setuju banget dengan tadi yang Dokter Alex sampaikan bahwa minum-minuman itu, eee, apa mereknya, karena sekarang walaupun gini teman-teman, walaupun sudah ada dari pemerintah kita itu sudah mulai ke arah, pembatasan bukan pembatasan, pencantuman kadar atau ingredientnya itu ya dari setiap makanan minuman di label makanan. Bahkan ada beberapa, supermarket yang setiap makanannya itu sekarang sudah mulai tuh di bawahnya bahwa gulanya berapa ini, tapi baru sedikit. Itu pemerintah kita sudah mulai ke arah sana gitu. Tapi, Kak, percuma juga kalau udah ditempel-tempelin di apa namanya, di kemasan, di supermarketnya, kalau misalnya, pola pikir dan budaya masyarakat kita belum belum apa ya, belum tergerak untuk, bahwa itu bahaya. Jadi lebih sehat kita kayaknya kembali ke orang tua dulu ya, Dokter Alex, bahwa minum air putih, Iya. sama kalaupun minum yang berwarna air teh aja gitu. oke. Tapi bukan berarti kita apa, underestimate terhadap semua produk, yang ada ya. Sebenarnya itu boleh dikonsumsi tapi tidak dalam apa, Dalam jangka terus-terusan. nah terus-terusan, mungkin nggak banyak gitu ya, Iya. Dok, ya. Sebulan sekali boleh. Nah, gitu. Anggap itu sebuah, reward buat kita ketika kita melakukan sesuatu yang oke, yang baik gitu ya.
oke, aku akan melakukan ini, nanti aku akan minum ini gitu. Jadi kayak lebaran lah gitu Mas Arif ya setiap bulannya untuk bisa minum minuman yang yang rada banyak gulanya. Kopi terutama. Sekarang kan enaknya anak-anak sekarang ngopi-ngopi, kafe-kafe gitu ya, Dok ya. Dan kopi menjadi sebuah Tren. trennya dalam pergaulan. Kalau nggak ngopi kita nggak asik, kalau nggak ngopi kita nggak keren gitu ya. Boleh banget teman-teman ngopi asalkan gulanya diperhatikan. Konsumsi gula yang paling aman itu sehari berapa gram ya, Dok? Jadi kalau misalnya paling baik itu hanya 1 sendok? 1 sendok makan, udah itu aja. Dah 1 hari, tapi dibagi dalam semua makanan dan minuman ya, Dok ya? Iya, Ya, itu yang harus diperhatikan Mas Arif bahwa teman-teman, 1 sendok yang tadi, Dokter Alex sampaikan adalah untuk semua makanan dan minuman. Jadi takarin sendiri tuh gitu. Jadi kalau misal, "Oh enggak kok Bu, aku minum kopinya, ini apa namanya, low sugar," gitu ya. Tapi temennya donat, yang heavy banget itu gulanya, coklatnya, apa segala macam gitu. Jadi sama aja dong gitu ya. Jadi kalau bisa, teman-teman nih sebagai kita semua deh insan kesehatan, dimulai dari ke diri kita sendiri juga ya kurangilah gitu Tuh. ya gulanya. Oke, terima kasih Ibu Ria, Dokter Alex. Oke teman-teman, mungkin kita bisa simpulkan nih terkait penyakit ginjal ini, mungkin kita bisa kita ketahui bahwa bisa menyerang kepada siapa saja, termasuk remaja, bahkan pun anak kecil sekalipun ya Bu ya, karena Betul, terutama pengaruh gaya hidup yang memang sudah terbiasa minum minuman manis seperti mhm, itu. betul. Terus juga mungkin kita juga harus peduli kepada diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita ya. Jadi yang sehat itu bukan kita aja, tapi orang-orang sekitar kita pun ikutan sehat karena dengan cara kita juga menjaga mereka semua, entah mungkin dari orang tua kita yang kurang mengetahui pengetahuan seperti itu, mungkin kita bisa mengedukasi ya Ibu ya, atau memberikan betul. informasi kepada mereka semua. Iya. Nah, selanjutnya mungkin, tadi sudah mengenai penyakit ginjal sama Dokter Alex dan Ibu Ria, mungkin boleh dong, berikan tipsnya untuk kalangan anak muda. Jujur saya merupakan termasuk pengkonsumsi minuman manis juga, karena ya biasa anak muda ya Pak, kalau malam minggu kan biasa ke warkop gitu kan, Mhm. minum salah satu kopi kemasan sachet itu gudeg itu emang enak manis ya, itu mungkin bisa dong, diberikan tamparan nih termasuk ke saya juga, mengenai minuman manis ini supaya nggak kena penyakit ginjal sejak dini tuh seperti apa? Mungkin boleh dari Dokter Alex? Oke. Oke, Ya untuk, teman-teman semua, adik-adik semua oke gitu boleh. ya. Yang pertama kalau misalnya kita mau minum itu, gelasnya kosongin dulu. Gitu, ya. Kalau gelasnya udah penuh, sulit mau Iya dikasih benar. apapun tuh sulit. Gelasnya harus Oke oke. dikosongin dulu, pahami dulu bahwa, oh yang kita, ini sekarang nih itu untuk, kesehatan kita di masa depan, gitu. Jadi, terima informasinya betul-betul ini dicerna dulu, dilihat dulu, lihat bukti-buktinya, setelah itu baru, "Oh iya ya ternyata apa yang saya lakukan selama ini, saya salah." Gitu. Karena kalau misalnya melihat kepada diri sendiri nanti, "Nggak apa-apa kok orang ini apa sekarang saya minum ini nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, ah ini aja." Makanya gelasnya harus dikosongin dulu, gitu. Kalau gelasnya nggak dikosongin dulu, informasi apapun walaupun itu betul, akan terlihat salah aja. Karena Nge-recheck merasa pokoknya ya, betul, kerja karena di-recheck aja deh. merasa diri kita, "Nggak apa-apa ini orang saya Mhm. ini udah begini." Nah, tadi perlu diingat juga bahwa ini sifatnya tahunan. Bukan tiba-tiba hari ini minum besok langsung kejadian, enggak gitu, ini tahunan. Jadi dengan informasi ini dicerna dulu, diterima dulu, sambil dilihat buktinya, oh iya baru, gitu. Jadi bukan hanya karena kegiatan ini yang membuat, orang ini, tapi juga dari diri sendiri harus mau menerima informasinya, gitu. Percuma kalau misalnya kita ngadain apapun dan walaupun dari dinas kesehatan pun Bu Ria juga promosinya gencar Mhm nih, tapi mhm. kalau misalnya masyarakatnya ini merasa nggak peduli, sudah susah Iya. juga, gitu. Kira-kira begitu Mas Raffi. Oke, baik. Mungkin dari segi Ibu Ria Ya, bagaimana Ibu? kalau, di kami yang penting tuh kita punya, kalau di PTM itu kita punya apa ya, semacam tagline-nya itu cerdik. Cerdik itu ada singkatannya ya. Jadi, oh cerdik pokoknya kita hidup ikutin cerdik aja gitu ya. Biasanya suka ngomong kayak gitu. Cerdik itu adalah C-nya, itu adalah cek kesehatan, Cek kesehatan. screening secara dini, secara minimal 1 tahun sekali aja gitu orang-orang, atau masyarakat Kota Bogor khususnya
dan semua pendengar untuk melakukan cek kesehatan 1 tahun 1 kali aja minimal. Nah, sekarang ini ada program pemerintah yang namanya pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka hari ulang tahun. Jadi sok yang ulang tahun gitu ya. Tapi dengan syaratnya itu apa download dulu ya aplikasi Satu Sehat Oh, Mandiri SSM-nya ya. oh, iya. Jadi sok mangga gitu ya. Jadi hadiah ulang tahun dari pemerintah itu sekarang adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Ya elah ibu gitu. Pasti kalau anak-anak muda ya elah ibu kayak gitu amat. Ya tapi itu karena pemerintah peduli pada masyarakatnya gitu. C-nya ya. E-nya ini nih, enyahkan asap rokok ya. Ngerokok itu emang enak sih gitu ya kata sebagian orang ya, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi gini deh, tahu merokok itu susah, tapi sekiranya bisa dikurangi itu lebih baik. Seperti yang dokter Alex sampaikan tadi, merokok merupakan faktor resiko juga ya dok ya Betul. gitu. Jadi sok atuh dikurangi aja dulu yang tadinya mungkin sekian batang bisa apa namanya dikurangi sedikit demi sedikit ya. CER-nya rajin berolahraga, aktivitas fisik. Olahraga susah Bu, males banget, keringetan, segala macam. Kenapa aktivitas fisik penting? Karena aktivitas fisik itu untuk bisa memperbaiki sirkulasi peredaran darah dan itu sangat terasa sekali oleh saya sendiri ya. Ketika saya tidak melakukan aktivitas fisik yang terukur dan teratur, itu membuat cepet capek. Kalau mahasiswa mah cepet ngantuk. Ketika teman-teman cepat ngantuk, ketika melakukan sebuah aktivitas, sok gerak, naik turun tangga 15 menit aja. Itu jadi seger deh bawaannya karena oksigennya sudah mulai apa namanya mutar bagus di pokoknya aktivitas fisik ini diutamakan 30 menit dalam 1 hari. Nggak usah jauh-jauh deh, jalan kaki aja. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah ribet-ribet tapi jalan kaki aja juga itu sudah merupakan aktivitas. Tapi nggak gini ya, jalan kakinya 5 menit, jajannya 10 menit, lanjutkan yuk. Udah 15 menit loh. Nggak gitu ya. 30 menit itu betul-betul full kita aktivitas fisik. Itu CERD-nya, diet seimbang. Diet itu bukan berarti nggak makan, guys. Kadang anak-anak muda ini, Dok, ada salah Iya, paham betul nih. betul betul. Diet, kenapa kamu lagi diet, Bu? Oh, lagi diet. Kenapa? Pokoknya mah nggak boleh makan gitu. Udah sayang ya, itu tuh pemikiran yang salah. Diet itu adalah pengaturan pola makan. Di sini kan ada banyak nih ahli gizi ya. Jadi pengaturan pola makan bukan tidak makan, tetapi kita atur makan kita dalam 1 hari itu seperti apa. CERDI ya, I-nya. Istirahat yang cukup. Nah, itu juga masalah para mahasiswa. Kalau nggak salah udah banyak loh podcast-podcast dari beberapa apa namanya pembicara bahwa jeleknya, pemikiran bahwa enggak tidur malam bisa diganti dengan tidur siang itu adalah baik, itu salah. Banyak loh, udah banyak tuh silakan nonton podcast-podcastnya tuh para apa namanya, ahli-ahli yang sudah mengatakan bahwa Allah menciptakan malam memang untuk istirahat. Betul. Jadi betul nggak, Dok? Betul tuh di Iya. Al-Quran tuh ada itu. Ada tuh kan, Masya Iya. Allah. Allah sudah menciptakan malam itu untuk istirahat. Ayo atuh, atur pola hidupnya supaya malam teh kalau waktunya istirahat, istirahat. Siang waktunya beraktivitas, ulah bobo wae gitunya. Jadi kenapa istirahat cukup itu penting gitu ya, karena apalagi buat mahasiswa nih, apa yang sedang apa banyak dipakai otaknya untuk berpikir gitu ya, itu penting banget. Terakhir Kak, apa coba Kaknya? Kelola stres. Nah itu, Bu kelola stres teh kumaha kudu healing-healing gitu Bu? Iya apapun itu. Kelola stres adalah mengelola semua manusia pasti punya stresor. Ada saya mana nggak ada stres? Kalau misalnya nggak ada stres, berarti Anda bangun tidur diam aja. Kalau ada stres ada apa? Ada sesuatu hal yang memacu kita harus melakukan sesuatu. Jadi stres itu penting, tapi harus kita pandai mengelolanya. Nah, kelola stres itu penting supaya antara sehat mental dan fisik itu balance. Nah, cerdik inilah yuk kita sama-sama ingetin nih semua insan kesehatan nih termasuk teman-teman mahasiswa nih. Kita promosinya cerdik ini.
minimal untuk diri kita sendiri deh. Oh ya udah deh, kata Bu Ria kan harus ada pola pikir cerdiknya nih. Ya udah kita perbaiki deh sedikit-sedikit sambil kita ngasih tahu ke teman-teman atau keluarga di lingkungan kita bahwa yuk kita cerdik gitu ya. Pokoknya cerdik ini eh, mungkin dari beberapa unsur apa namanya pendidikan atau aktivitas banyak singkatan dari cerdik, tapi untuk kesehatan cerdiknya itu ya supaya kita semuanya balance, sehat mental, sehat fisik. Situ, Oke, Kak siap. Retno ya. Sangat, lengkap ya, Bu, ya, Iya, cerdik tadi. betul. Ke salah satunya saya pelaku dari I-nya tadi, Bu, istirahat kurang. Itu dia. Sa Pantesan langsung senyum-senyum gitu. Iya, itu jadi ya mungkin kalangan anak muda tuh kayak malam-malam tuh bukannya pakai istirahat, kadang scroll TikTok gitu ya, Bu, ya, Itu dia. scroll sosmed yang Padahal nggak lain. penting ya. Iya, bicara nggak penting Oh. bicara. Cuman entah kenapa dilakuin terus gitu Iya ya, Bu, ya. betul, ya. Itu adiksi namanya. Itu, Ah, betul. Luar Itu biasa. kesehatan mental, Dok. iya Betul. betul. Kalau sudah nyampe adiksi, udah sulit lagi ya, Dok ya. Betul. Betul, makanya. Ayolah, Oke, pokoknya mah. mungkin saya geser ke Dokter Alex ya, Dok, ya. Tadi rokok saya singgung itu termasuk dari pemicu ginjal. Itu hanya rokok tembakau aja atau termasuk rokok elektrik itu, Dok, kira-kira? Dua-duanya. Dua-duanya. Setuju Waduh, banget. tuh dua-duanya. Dua-duanya. Nggak ada sesuatu yang masuk ke dalam paru kecuali oksigen. Betul, Oksigen. setuju. Tuh, tidak Setuju ada banget. yang lain gitu. Itulah yang merusak. Bahkan kalau misalnya kadang-kadang kita kalau menasihati perokok itu sulit. Sulitnya kenapa? Karena, ah dok yang kecelakaan udara meninggal lebih banyak dibanding Nah, perokok. Nah, kadang-kadang dibilang kayak gitu tuh, gitu. Padahal itu nanti sifatnya tahunan dan merusak. Pada saat merusak paru dia nggak ngerasa tuh awalnya terasa berat, gitu kan. Aktivitas dikit kok capek, iya. gitu kan. Napas kok udah mulai terasa berat. Nah biasanya kalau perokok-perokok tahunan tuh apalagi 20 tahun merokok, 30 tahun merokok, parunya itu yang nantinya jelek. Pada saat parunya jelek, paru itu juga untuk pintu keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Pada saat pintunya itu rusak, gitu kan, otomatis si oksigen mau masuk nggak bisa nih, gitu. Jadi yang berputar dalam darah adalah karbon dioksida terus, gitu. Dan itu lama-lama kalau kejadian itu berlangsung, sel-sel menjadi lemah termasuk salah satunya jantung. Sekali lagi tadi, aliran darah yang kurang ke ginjal otomatis memaksa ginjal untuk merespon dengan mengeluarkan renin, akhirnya nanti, setelah proses itu mengeluarkan adrenalin untuk pembuluh darahnya supaya dikecilin lagi. Efek dari situ tensinya jadi naik gitu kan dan itu proses berlangsungnya tahunan, rusaklah itu. Padahal Oke, hanya dari asap, asap itu, asap rokok asap terutama rokok. dan asap vape. Nah, Oke, Dok, asap vape. Tapi kan ada pembedanya ya, Dok, ya, ya dari rokok elektrik sama tembakau. Kalau tembakau itu kan ada tembakaunya, ada nikotinnya, ada tarnya. Sedangkan vape itu nikotinnya aja mungkin yang saya ketahui ya, Dok, ya. Apa gitu sama-sama tetap berpengaruh besar terhadap paru-paru gitu. seperti saya bilang tadi, paru itu tempatnya masuk oksigen aja. Bayangkan kalau misalnya nikotin yang harusnya tidak masuk, dia masuk ke paru Hmm, gitu. Anak-anak makan apa biji kelereng gitu aja itu bisa nyangsang di paru-paru, di percabangan di paru-paru itu. Itu makan kelereng gitu. Itu pun langsung gak enak, langsung sesek segala macam. Bayangin ini gas yang tiap hari, akhirnya menjadi tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Rusaknya itu pelan-pelan dan di paru itu ada yang namanya organ yang namanya alveol. Nah, alveol tadi ini pintu keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Awalnya satu rusak, dua rusak, tiga rusak. Bayangin kalau misalnya 1 juta alveol rusak gitu. Dok ya, kayaknya memang kalau ngasih tahu pelaku-pelaku itu sangat berat ya, Dok, ya. Iya. Karena ya itu dimulai dari lingkungan mungkin yang pertama ya, Dok, ya. Kalau misalkan orang-orang itu semua termasuk laki-laki terutama ya, Dok, ya, sebagian besar itu pasti terbawa. Sekalipun awalnya enggak, kalau misalkan mereka sudah sering untuk berinteraksi dengan perokok-perokok itu pasti terbawa. Mungkin lebih ke diri sendiri aja kali ya, Dok, ya, untuk memilih-milih ikut atau enggaknya. Bergaul kan dengan siapapun tentunya gitu, Dok. Merokok sama temen atau enggak sama aja, yang nggak merokok kena asapnya juga, Betul betul. itu Betul betul. itu. Jadi yang Mmm, ada
ya menghindari. Oke. Walaupun itu bestie, ya tapi Mhm. kalau misalnya dia merokok tapi akhirnya nanti membahayakan ke kita, ya lebih baik dihindarin. Nggak di situ ya, Dok, ya? Iya, lebih baik kalau misalnya mau ngerokok, ya udah deh lu di sono deh 1 kilometer dulu dari gua. Iya. Makanya Gitu. banyak teman-teman yang perokok itu kadang bilang, lu di sini ngapain nggak ngerokok gitu, nanti lu yang lebih bahaya karena lu ngehirup dari, hidung gitu ya, Dok, ya, daripada ngisap dari mulut gitu. Sama aja dua-duanya. Ya, sekarang saya tanya ngisep dari mulut dikeluarinnya lewat mana? Dua-duanya, Dok. Iya, lewat hidung bisa, lewat ini Iya, bisa kan? Ya betul. itu saya bilang paru-paru itu Iya. tempatnya masuk oksigen aja. Gitu. Oke, mungkin, geser lagi ya ke Ibu Ria Mhm. terkait kesehatan ginjal ini, Bu. Untuk anak Kesmas nih terutama, kira-kira ada nggak sih, Bu, gebrakan-gebrakan atau kampanye-kampanye nih terkait kesehatan ginjal ini yang mungkin bisa kita lakukan nih dari sekarang nih, Bu, sampai seterusnya gitu? Oke, tapi saya nambahin dulu yang Dokter Alex sampaikan tadi ya Oke, tentang siap merokok siap, ya. boleh, Bu. Jadi teman-teman, perokok itu, mau vape, mau kretek, itu sama aja, itu sebagai sama-sama bahayanya, kenapa dibedain, itu hanya caranya produsen untuk apa namanya, menarik saja, Melegalkan, proses melegalkan melegalkan. ya. Apalagi sekarang ada yang namanya rokok herbal katanya, Dok. Iya. "Rokok herbal tuh nggak apa-apa loh." Aduh, Masya Allah itu salah banget, sesat banget ya. Jadi teman-teman, kami tahu yang namanya merokok itu adiktif ya, sifatnya sudah ketergantungan. Kalau udah ketergantungan susah berhentinya. Makanya kalau misalnya ada yang mau berhenti tapi nggak mau ketemu nakesnya nih gitu ya, itu boleh ya menghubungi atau lewat WA. Jadi di Kemenkes itu ada, line khusus bisa lewat WA ya di 0800 177 6565. Ini free call service ya untuk kuat inanya untuk berhenti merokok. Jadi 0800 177 6565. Jadi buat temen-temen yang mungkin, "Ih, aku pengen berhenti ngerokok tapi nggak mau ketemu nakesnya nanti dinasihatin gitu ya." Boleh nanti WA-an dengan petugas yang di nomor telepon yang saya sampaikan tadi. Dan satu lagi mungkin karena saya juga NAPSA ada di kami juga, Dok, untuk masalah NAPSA. Jadi, dari semua permasalahan nafsa yang terjadi itu, pintu masuknya rata-rata dari rokok. Jadi sekarang pengedaran walaupun tidak menjadi dominan ya, tetapi ini paling besar lah gitu setidaknya pengedaran narkoba itu sekarang, merambah ke anak-anak, remaja, dewasa gitu, banyaknya dari, "Cobain deh rokok gua enak." Dikasih gratis Dok awalnya gitu kan ya. Lama-lama ya kalau sudah adiksi bukan yang gratis lagi, tapi yang dikasih itu nyari yang ngasihnya, karena harus bayar dengan berlipat-lipat ganda dan sebagainya. Makanya saran saya kalaupun Anda tidak bisa, apa namanya, berhenti merokok dengan cepat, jangan suka mau dikasih rokok dari orang lain, beli sendiri gitu ya. Makanya biar kerasa tuh uangnya berkurangnya banyak gitu ya. Dan kalau bisa tidak merokok, tidak merokok ya, dan berhenti merokok dengan, cara tadi bisa menghubungi nomor tadi. Kembali ke, pertanyaan tadi bagaimana, eee, supaya teman-teman Kesmas ini bisa, melakukan upaya terhadap kasus gagal ginjal gitu ya. Seperti saya bilang tadi, kembali lagi aja kita gaungkan cerdik tadi. Karena, pondasinya tetap ada di yang tadi itu, di cerdik itu. Bagaimana upaya deteksi dini dilakukan, pola pikir masyarakat itu, berubah bahwa, "Oh, deteksi dini itu penting ya, nggak menakutkan ya," gitu. Ya bagaimana, terus ditambah yang tadi cerdik juga, ditambah bagaimana teman-teman mengedukasi bahwa ketika yang sudah terdiagnosa ataupun menjadi penyintasnya penyakit tidak menular, jangan takut. Lakukan saja pola, pengobatan yang teratur, terkontrol, ikuti,
nurut sama dokter yang meriksanya, jangan ngobatin sendiri. Nah itu perlu diedukasi juga teman-teman, karena masyarakat itu banyaknya malas ngantri, malas ketemu dokter nanti diomel-omelin gitu kan ya Dok, bener ya? Terus udah gitu nanti pasti dokternya, apa namanya, nyuruh saya ini itu lagi gitu, jangan. Pokoknya ketika sudah terjadi penyakit tidak menular pada diri sendiri, lakukan pengobatan dengan teratur. Itu mungkin pondasi yang harus teman-teman Kesmas bisa sampaikan ke masyarakat, cerdik tadi sama, pola pikir masyarakat yang sudah PTM itu untuk bisa, apa, berobat dengan tertib dan teratur. Seperti itu, Oke, baik. Terima kasih Dokter Alex, Ibu Ria tadi ya. sudah sangat lengkap sekali ya terkait pembahasan kita pada hari ini mengenai gagal ginjal. Mungkin saya izin menyimpulkan terlebih dahulu terkait podcast kita kali ini. Tadi dimulai dari PTM sendiri yang dari Dokter Alex sampaikan, tentunya khususnya pada penyakit gagal ginjal itu banyak sekali penyebabnya. Salah satunya yaitu dari pola hidup, yaitu kebiasaan minum minuman manis gitu ya, Dok ya. Itu sangat berpengaruh kepada ginjal kita yang akan rusak. Tadi banyak apa yang masuk ke dalam tubuh yang harusnya tidak diperuntukkan kepada tubuh kita ya Dok ya. Terus juga tadi dari Ibu Ria menjelaskan bahwa untuk mengenai gagal ginjal ini bisa dilakukan screening dari Dinkes, screening sejak dilakukan usia sekolah ya Dok ya. Iya, Terutama tadi juga sudah dijelaskan bahwa di kampus kita juga sudah diterapkan untuk mhm, apa namanya, screening-nya itu sendiri. Terus juga tadi Ibu Ria sampaikan bahwa deteksi dini ini sebagian terpenting dari ranahnya kesehatan mengenai kondisi kesehatan kita, pada sehari-hari. Dan juga tadi juga Bu Ria sudah menjelaskan banyak kebijakan yang sudah diterapkan, iya, terutama program-programnya tadi yang sudah Goes to Campus ya Bu, iya, salah satunya. Itu mungkin bisa kita highlight dan mungkin bisa kita lebih perdalam lagi iya, dari Goes to Campus itu seberapa besar impact yang sudah kita rasakan kemarin teman-teman yang sudah melakukan screening kesehatan di sini Ibu ya. iya, Terus juga, tadi sudah banyak juga kasus yang terjadi terkait, gagal ginjal, salah satunya tadi yang cuci darah tadi ya, Dok, ya, yang di Rumah Sakit Islam situ sudah sebanyak 60 ya, Dok, ya, Iya, 60 60 orang itu pasien. menurut saya cukup banyak ya, Dok, ya. Itu banyak. kalau Apalagi dihitung-hitung 60 orang tadi banyak seperti juga ya, kata Dok. Bu Ria kan, 1 aja ada Iya, itu udah mulai Seharusnya nggak betul, boleh ya harusnya Dok nggak ya? nggak ada boleh. Dan gitu. juga tadi dari Dinkes juga sudah memberikan datanya ya, Mhm, Ibu Ria terkait gagal ginjal itu banyak angkanya mhm, ya sudah mungkin ini nanti ke depannya mungkin kita bisa mengharapkan dari, dinas kesehatan mungkin bisa lebih menggabungkan lagi program-program yang bisa mengurangi permasalahan terkait gagal ginjal terutama di Kota Bogor seperti itu. Dan juga tadi dari Ibu Ria juga menyampaikan cerdik tadi ya Bu ya, mhm, sangat jelas sekali terutama di kalangan anak muda terkait istirahat dan rokok tadi ya, Bu, ya. mhm, Mungkin dari, penjelasan yang terakhir dari Ibu Ria tadi yang bisa kami lakukan sebagai anak Kesmas yaitu, eee, balik lagi ke diri sendiri untuk menggaungkan terutama di lingkungan sekitar kita mengenai hidup sehat, untuk mengurangi minum minuman manis dan pola pikir masyarakat yang kita, apa ya namanya, edukasi supaya mhm. berubah ya, Bu, ya. Terus, mungkin itu ya, Bu, ya, tadi yang bisa saya simpulkan. Nggak terasa ya, Bu, ya, Dokter Alex, obrolannya banyak juga ya. Iya, Oh, ini kalau misalnya ditambahin lagi bisa sampai maghrib iya. nih. Sampai maghrib ya. Ya, agak lelah ya, Dok, ya, sampai maghrib. Karena penyakit tidak menular ini kompleks ya Iya, Dok ya. Oke. betul. Oke, mungkin, obrolan kita hari ini begitu seru dan inspiratif, teman-teman. Terima kasih banyak kepada narasumber kita dari Dokter Siap, Alex dari Rumah Sakit Iya, Islam Kota Bogor dan Ibu Ria dari Dinas Kesehatan Kota Bogor iya, yang sangat membuka wawasan kita nih mengenai gagal ginjal ini baru kita tahu lebih perdalam lagi di podcast ini ya, Dok, ya, Ibu Ria, dan juga mengenai mencegahnya terkait PTM tersebut. Mungkin buat kalian yang masih belum menyadari pentingnya menjaga kesehatan ginjal, semoga setelah mendengar episode podcast pada kali ini, kalian jadi lebih semangat untuk berani membuat perubahan gaya hidup yang lebih sehat, terutama mengurangi konsumsi minum-minuman manis di kalangan anak muda. Terima kasih juga untuk semua listeners yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe Kesmas Vikes Wika Bogor supaya nggak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Stay positif, tetap semangat mengejar mimpi, dan terus kembangkan diri sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan juga acara ini disponsori oleh dari PDAM Perumda Kota Bogor, Polresta Kota Bogor, dan Bank Amanah Ummah Wika Bogor. See you guys!